Sejarah selalu mengulang polanya, tapi kita hampir selalu melakukan kesalahan yang sama. Baru bergerak setelah harga melonjak dan baru panik setelah rak toko mulai kosong. Ingat saat pandemi kita berebut masker atau saat antrean minyak goreng mengular? Hari ini, indikator ekonomi global sedang memberikan sinyal yang sama untuk pertengahan tahun 2026. Indonesia diprediksi akan masuk masa sulit dan krisis ini tidak datang dengan ledakan, melainkan merayap diam-diam. Banyak orang mengira barang mewah yang akan hilang duluan. Padahal, 7 barang sederhana yang ada di rumah lo saat inilah yang akan menjadi rebutan dan menghilang dari peredaran. Jika lo tidak ingin terjebak dalam kepanikan massal, video ini adalah peringatan dini. Inilah 7 barang yang diprediksi akan langka dan hilang duluan di Juli 2026. Barang pertama yang diprediksi akan menjadi rebutan saat kondisi ekonomi memburuk adalah bahan pangan pokok tertentu. Bukan berarti makanan langsung habis dari Indonesia. Kita adalah negara agraris dengan produksi pangan yang besar. Tetapi sejarah menunjukkan bahwa ketika masyarakat mulai takut, perilaku mereka berubah. Orang membeli lebih banyak daripada yang dibutuhkan. Pedagang mulai menahan stok. Distributor mulai berhitung. Akibatnya pasokan yang sebenarnya masih ada terlihat seolah-olah menghilang. Fenomena ini sudah berulang berkali-kali. Kita pernah melihat gula, minyak goreng, beras, hingga telur mengalami gejolak yang membuat masyarakat kebingungan. Yang menarik, penyebabnya seringkali bukan karena barang benar-benar habis. Penyebabnya adalah kepanikan. Dan kepanikan adalah virus ekonomi yang penyebarannya jauh lebih cepat daripada logika. Barang kedua adalah bahan bakar dan segala sesuatu yang berkaitan dengan energi. Banyak orang menganggap listrik dan bahan bakar sebagai sesuatu yang pasti tersedia. Padahal seluruh aktivitas ekonomi modern berdiri di atas fondasi energi. Ketika pasokan energi terganggu, efeknya menjalar kemana-mana. Biaya transportasi naik, biaya produksi naik, harga barang ikut naik. Bahkan makanan yang kita konsumsi setiap hari ikut terdampak karena proses distribusinya membutuhkan bahan bakar. Dalam beberapa tahun terakhir, dunia sudah berkali-kali mendapatkan pelajaran bahwa stabilitas energi tidak boleh dianggap remeh. Konflik internasional, gangguan produksi, hingga cuaca ekstrim mampu mengubah harga energi secara drastis dalam waktu singkat. Dan ketika harga energi melonjak, yang terkena dampaknya bukan hanya perusahaan besar. Rumah tangga biasa juga ikut merasakan tekanan. Barang ketiga yang sering diremehkan adalah air bersih. Kita hidup di negara yang dikelilingi laut dan memiliki curah hujan tinggi. Namun fakta itu tidak otomatis menjamin ketersediaan air bersih. Beberapa wilayah Indonesia sudah mengalami tekanan pasokan air akibat perubahan cuaca, pertumbuhan penduduk, dan kerusakan lingkungan. Ketika musim kemarau lebih panjang dari biasanya, ketika sumber air mengalami penurunan kualitas, atau ketika infrastruktur distribusi terganggu, masyarakat akan segera menyadari bahwa air jauh lebih berharga daripada yang selama ini mereka pikirkan. Ironisnya, banyak orang rela menghabiskan uang untuk barang hiburan, tetapi tidak pernah memikirkan cadangan air darurat untuk keluarganya sendiri. Barang keempat adalah obat-obatan dan perlengkapan kesehatan dasar. Ini salah satu sektor yang sangat bergantung pada rantai pasokan global. Banyak bahan baku farmasi masih berasal dari luar negeri. Ketika jalur perdagangan terganggu atau nilai tukar melemah secara signifikan, harga obat bisa ikut naik dan ketersediaannya bisa menurun. Kita pernah melihat bagaimana beberapa produk kesehatan menjadi sulit ditemukan ketika permintaan melonjak secara tiba-tiba. Pelajaran dari situ sebenarnya sederhana. Jangan menunggu sakit untuk mulai memikirkan akses terhadap kebutuhan kesehatan. Karena pada saat semua orang membutuhkan barang yang sama secara bersamaan, sistem seringkali tidak mampu memenuhi seluruh permintaan dengan cepat. Barang kelima adalah uang tunai. Ini mungkin terdengar aneh di era digital. Banyak orang merasa seluruh hidupnya sudah bisa dijalankan hanya dengan aplikasi dan kode QR. Tetapi sejarah menunjukkan bahwa teknologi bukanlah sesuatu yang kebal gangguan. Ketika jaringan bermasalah, ketika sistem pembayaran mengalami kendala, atau ketika listrik terganggu dalam skala luas, uang digital bisa kehilangan fungsinya untuk sementara waktu. Bukan karena uangnya hilang, tetapi karena aksesnya yang terputus. Inilah alasan mengapa banyak pakar manajemen risiko tetap menyarankan masyarakat memiliki cadangan uang tunai dalam jumlah yang wajar. Bukan karena mereka anti teknologi, justru karena mereka memahami bahwa ketahanan berarti memiliki lebih dari satu pilihan ketika situasi berubah. Barang keenam adalah gas dan kebutuhan memasak rumah tangga. Banyak keluarga baru menyadari pentingnya pasokan energi rumah tangga ketika tabung gas mulai sulit dicari. Dalam kondisi normal, distribusi berjalan lancar sehingga kita jarang memikirkannya. Tetapi ketika gangguan logistik terjadi, kebutuhan yang paling dasar seringkali menjadi prioritas utama masyarakat.
Dan saat permintaan meningkat bersamaan, stok yang tersedia bisa terkuras dengan cepat. Disinilah terlihat betapa tipisnya batas antara rasa aman dan rasa panik. Hari ini rak penuh, besok antrean panjang mulai terbentuk. Lusa orang mulai bertanya ke sana kemari. Semua terjadi begitu cepat. Lalu barang ketujuh yang mungkin paling tidak disadari adalah informasi yang benar. Ya, informasi. Karena dalam setiap krisis, kelangkaan bukan hanya terjadi pada barang fisik. Kelangkaan juga terjadi pada kejelasan. Ketika situasi memburuk, rumor berkembang lebih cepat daripada fakta. Orang lebih mudah percaya pada kabar yang menakutkan dibandingkan data yang membosankan. Media sosial dipenuhi spekulasi. Grup percakapan dipenuhi kabar yang belum tentu benar. Dan di tengah kebisingan itu, kemampuan membedakan fakta dan opini menjadi aset yang sangat berharga. Banyak keputusan buruk dalam masa krisis lahir bukan karena kurangnya uang, tetapi karena kurangnya informasi yang akurat. Namun disinilah bagian yang sering dilupakan. Ketika berbicara tentang kemungkinan krisis, tujuan kita bukan untuk menakut-nakuti. Tujuannya adalah membangun kesadaran. Ada perbedaan besar antara rasa takut dan kewaspadaan. Rasa takut membuat orang panik, kewaspadaan membuat orang bersiap. Orang yang panik membeli segala sesuatu tanpa perhitungan. Orang yang waspada menyiapkan kebutuhan secukupnya. Orang yang panik mengikuti semua rumor. Orang yang waspada memeriksa fakta terlebih dahulu. Dan dalam situasi apapun, kelompok kedua hampir selalu berada dalam posisi yang lebih baik. Karena itu, daripada sibuk menebak-nebak tanggal krisis berikutnya, lebih baik kita fokus pada hal yang bisa dikendalikan hari ini. Perkuat kondisi keuangan. Kurangi utang konsumtif yang tidak perlu, bangun kebiasaan menabung, simpan persediaan kebutuhan dasar secara wajar, jaga kesehatan, perkuat hubungan dengan keluarga dan lingkungan sekitar. Kedengarannya sederhana, bahkan mungkin membosankan. Tetapi justru hal-hal sederhana inilah yang sering menjadi penyelamat ketika keadaan berubah. Tidak ada strategi rahasia, tidak ada jalan pintas ajaib, yang ada hanyalah disiplin dan kesiapan. Pada akhirnya masa sulit selalu menjadi ujian yang menarik. Bukan hanya untuk ekonomi suatu negara, tetapi juga untuk cara berpikir masyarakatnya. Krisis seringkali membuka topeng banyak hal. Ia menunjukkan mana sistem yang benar-benar kuat dan mana yang hanya terlihat kuat. Ia menunjukkan siapa yang mampu berpikir jernih dan siapa yang mudah terseret kepanikan. Dan yang paling penting, ia mengingatkan kita bahwa rasa aman tidak datang dari banyaknya barang yang kita miliki, melainkan dari kemampuan kita beradaptasi ketika keadaan berubah. Semoga kita semua diberikan kemampuan untuk menghadapi apapun yang akan datang dengan kepala dingin dan langkah yang tenang. Karena sejarah membuktikan bahwa masyarakat yang bertahan bukan selalu yang paling kaya atau paling kuat, melainkan yang paling siap beradaptasi. Kalau kalian merasa pembahasan seperti ini bermanfaat, jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol suka, membagikan video ini kepada teman atau keluarga yang perlu mendengarnya, dan tentu saja berlangganan agar tidak ketinggalan pembahasan berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan semoga keadaan selalu berpihak kepada mereka yang memilih bersiap daripada menyesal.